Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 6, dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu babi itu berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka." Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sempit itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang telah masuk melalui pintu dan jalan itu. Tetapi sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikitlah orang yang menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah nasihat. Saudara, hari ini peringatan Santo Aloysius Gonzaga. Sebagai seorang biarawan Jesuit, ia aktif membantu di rumah sakit yang dibuka untuk orang-orang yang terkena wabah penyakit pes. Ia bekerja tanpa kenal lelah sampai tidak memperhatikan kesehatannya sendiri. Ia meninggal dalam usia 23 tahun karena terjangkit penyakit pes. Aloysius telah menemukan jalan yang mengantarnya pada kehidupan. Jalan pelayanan kepada orang sakit pes bukan jalan yang dipilih oleh banyak orang. Mungkin jalan itu dihindari dan dijauhi orang, tetapi Aloysius tanpa takut menempuh jalan itu. Seluruh hidup dan perhatiannya dicurahkan bagi pelayanan itu. Dia tahu jalan itu bukan jalan yang populer, yang banyak dicari orang. Dalam Injil hari ini, Yesus menunjukkan dua pintu, yaitu pintu yang sempit, yang membutuhkan suatu proses dan waktu, dan pintu lebar dengan jalan yang luas. Yesus memerintahkan kita untuk memilih pintu yang sempit. 3 nasihat penting yang Yesus tekankan hari ini. Yang pertama, persembahkanlah hal yang berharga dalam dirimu kepada yang kudus dan mulia. Dan satu-satunya yang kudus dan mulia adalah Allah sendiri. Dengan demikian, kita perlu mempersembahkan diri kita kepada Allah, bukan kepada dosa dan kejahatan. Yang kedua, perbuatlah kepada orang lain apa yang kita inginkan agar mereka perbuat kepada kita. Tentu saja kita selalu ingin agar orang lain memperlakukan kita dengan cara yang baik. Karena itu, hal yang sama juga seharusnya kita lakukan untuk mereka. Yang ketiga, perjalanan menuju keselamatan kerap melewati lintasan yang rumit. Karena itu dibutuhkan perjuangan. Sebaliknya, untuk mencapai kenikmatan yang membinasakan, jalannya kerap mudah. Itulah sebabnya mengapa kita kerap jatuh dalam godaan. Saudara, belajarlah dari Santo Aloysius Gonzaga. Kita berani bertaruh pada nasihat kehendak Tuhan meski banyak kesulitan. Kita perlu tekun berdoa dan berjaga dengan tulus, memelihara nilai-nilai berharga, yakni kekudusan dan keindahan ilahi, mempraktikkan hidup dengan mencintai sesama seperti diri sendiri. Inilah jalan benar menuju kehidupan sejati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini.
Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan-Mu dan pemeliharaanmu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.